Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk pembahasan kedua dari intro, yaitu tentang eh, level abstraksi. Nah, ini kurang lebih gambaran dari abstraksi sebuah sistem komputer. Jadi kita mulai dari hardware, terus diabstraksikan sampai ke level software. Jadi mungkin sebelum kita bahas tentang level abstraksi ini, ya, abstraksi itu apa sih? Ini mungkin hal yang nanti kalian akan cukup akrab gitu ya selama kalian menempuh pendidikan di sistem informasi atau ilmu komputer. Jadi intinya adalah kita ingin menyembunyikan atau kita ingin menyederhanakan kompleksitas atau kerumitan sistem yang ada di level yang semakin di bawah. Jadi semakin ke atas biasanya kita akan melihat sistem yang kompleks itu sebagai satu sistem yang lebih sederhana, ya. Nah, oke, mungkin kita balik lagi ke gambar ini, ya. Jadi sistem komputer itu mungkin kalau kita lihat semakin ke bawah itu bisa semakin kompleks, ya. Terdiri atas beberapa hardware dan ini yang biasanya anak-anak di ilmu komputer ataupun SI ini nggak mau nyentuh ke sini sampai ke sini gitu ya. Ngeri lah kalau udah sampai ke hardware, ya. Nah, jadi hal fundamental pertama yang perlu teman-teman pelajari adalah tentang digital design. Walaupun mungkin nanti tidak sampai ke level apa ya, desain digital yang bisa membuat atau mendesain prosesor dan sebagainya, tapi paling tidak mengerti bagaimana komponen utama penyusun prosesor itu dibuat, ya, atau memori itu dibuat komponen utamanya. Nah, ini akan nanti dipelajari pada paruh pertama mata kuliah di DK ini, ya, tentang digital logic design. Oke, dan logic design ini mungkin kalau lebih bawah lagi yaitu disusun menggunakan transistor. Nah, ini sama sekali nggak akan dibahas bagaimana implementasi hardware-nya menggunakan transistor. Kita hanya bahas sampai eh, bagaimana representasi gerbang logika atau logic gates. Oke, yang kedua adalah nanti di paruh kedua kita akan banyak bersentuhan dengan arsitektur komputer. Jadi mulai dari assembler, lalu nanti instruction architecture, komponen-komponen penyusun komputer sederhana ya, prosesor, memori I/O dan data path control-nya. Oke, mungkin jadi tadi mungkin dari yang bawah digital design kita ingin mempelajari bagaimana sih prosesor itu dibuat ya, komponen utamanya, ALU ya untuk aritmetik ya atau mungkin untuk logiknya dan sebagainya, bagaimana itu dibuat, bagaimana memori itu dibuat gitu ya, didesain dan sebagainya. Nah, untuk saling berinteraksi antara komponen-komponen tadi, prosesor, memori, I/O itu perlu ada yang namanya data path. Dan kontrol ini lebih ke informasi apa yang dibutuhkan, ya. Lalu supaya tadi ya fungsi dari abstraksi itu kan menyederhanakan atau membuat representasi yang lebih sederhana dari sistem yang kompleks di bawahnya. Jadi kan sebetulnya nih sistem hardware itu kan kompleks ya. Nah, itu dibuat sederhana oleh yang disebut dengan instruction set architecture. Oke, nah ini biasanya ini berbeda antara arsitektur komputer yang satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin kalau teman-teman familiar ya dengan arsitektur yang 32 bit atau 64 bit atau bahkan mungkin ada yang ARM gitu ya. Nah, itu biasanya kalau teman-teman mau install software termasuk juga sistem operasi gitu ya. Nah, itu ada yang versi 64 bit, ada versi 32 bit, ada juga yang mungkin ARM bahkan gitu ya. Nah, kenapa berbeda? Karena memang pada saat nanti diterjemahkan ke bahasa assembler itu akan berbeda ya, tergantung dengan instruction set architecture-nya dari sebuah arsitektur komputer tadi gitu ya. Nah, anyway, nanti kita akan bahas sampai assembler ya. Bahasa assembler. Bagaimana memprogram dengan bahasa assembler sesuai dengan instruction set architecture yang didefinisikan oleh sebuah arsitektur komputer. Nah, mungkin kalau mau ke atas lagi lebih tinggi lagi, kalau kita mulai dari level aplikasi ya high level language, biasanya kalau programmer atau software developer itu menggunakan high level language ya. Nah, high level language itu perlu diterjemahkan menjadi bahasa assembler supaya tadi ya, jadi sebetulnya sih idealnya diterjemahkan langsung ke bahasa mesin. Cuma kalau bahasa mesin itu terlalu susah karena kita nggak tahu mesinnya itu apa, ya, menggunakan arsitektur seperti apa, maka perlu ada tadi level abstraksi yang lebih tinggi supaya nggak langsung ke bahasa mesin. Nah, itu menggunakan
instruction set architecture dalam bahasa assembler. Nah, tugas penerjemah bahasa high level ke assembler itu dilakukan oleh compiler. Oke, nah ini mungkin balik lagi ke sini gitu ya. Jadi tugasnya abstraksi itu adalah menyederhana atau merepresentasikan sistem yang kompleks menjadi sederhana gitu ya, level atasnya. Dan tadi ya seperti yang sudah dijelaskan, instruction set architecture itu mencoba merepresentasikan hardware yang sifatnya kompleks itu menjadi sederhana ya bagi katakanlah software-software yang ada di atasnya ya. Supaya nanti jika ingin diimplementasikan pada hardware yang berbeda gitu ya. Nah, itu atau mungkin ya jenis implementasi yang berbeda itu tidak perlu banyak perubahan. Oke, nanti mungkin sedikit juga terkait dengan presentasi. Jadi kalau tadi kita udah bahas dari sisi softwarenya, compiler, assembler sampai arsitektur komputer dan digital design-nya. Nah, ini kurang lebih apa yang akan dilihat terutama oleh seorang computer scientist atau computer engineer ataupun programmer dan sebagainya. Mungkin dari paling atas ya, high level itu biasanya menggunakan high level programming language. Contohnya di sini C, tapi bisa juga Java dan sebagainya gitu ya. Nah, terus seperti tadi disebutkan, high level programming language ini perlu di-compile untuk menjadi bahasa assembler ya, menggunakan compiler gitu ya. Nah, bahasa assembler ini ada macam-macam ya tergantung dengan arsitektur komputernya. Nah, contoh di sini ada MIPS yang nanti kita akan gunakan di paruh kedua. Gitu ya. Nah, ini biasanya lebih abstrak lagi nih bahasanya nih. Kalau high level language mungkin masih kita bisa gunakan definisi-definisi yang semau kita gitu ya. Nah, kalau di assembler ini lebih fix lagi gitu ya, lebih rigid dan ini sudah menyentuh komponen hardware. Lalu nanti yang lebih abstrak lagi mungkin buat kita adalah bahasa mesin. Bahasa mesin ini ya simply 110 aja ya. Dan ini yang benar-benar dipahami oleh mesin atau oleh komputer tadi. Nah, representasi 110 ini nanti akan diimplementasikan oleh sistem hardware gitu ya. Nah, hardware tadi ya disusun oleh beberapa gerbang logika yang nanti kita akan bahas di paruh pertama. Jadi ini contoh sebelah kanan ini ya yang warna hijau ini ya. Ini adalah contoh-contoh gerbang logika yang nanti kita akan pelajari di bagian pertama dari kuliah DDAK ini. Oke, nah mungkin penutup untuk bagian ini adalah secara umum itu abstraksi itu bagus ya, terutama untuk meningkatkan produktivitas ya. Buat developer, katakanlah buat developer tidak perlu mengetahui misalnya bagaimana protokol HTTP bekerja, bagaimana mungkin implementasi servernya gitu ya dan sebagainya. Nah, bisa langsung develop aplikasinya dan bisa banyak aplikasi yang dibuat dalam waktu yang lebih cepat. Tapi kalau misalnya sudah sampai tapi ada batasannya ya. Terutama kalau misalnya udah terkait dengan masalah bugs. Ini perlu mengetahui implementasi di level bawahnya. Jadi ya beberapa keuntungan atau mungkin hal yang bisa didapat dengan mengetahui tentang low level atau arsitektur komputer itu yang sifatnya lebih low level. Kita kalau jadi programmer bisa jadi programmer yang lebih efektif ya, bisa kalau misalnya ada bugs bisa cepat untuk menemukannya dan memperbaikinya, atau juga mungkin memperbaiki performa dari sebuah software. Dan mungkin kalau terkait dengan kuliah di sini gitu ya, nanti terkait dengan mata kuliah matematika lanjutan ya, terutama sistem operasi dan jaringan. Dan ini ada beberapa mata kuliah pilihan yang sebetulnya sih ditawarkan biasanya untuk mahasiswa di Ilkom gitu ya, embedded system dan compilers. Cuma kalau teman-teman punya ketertarikan misalnya kayak IoT dan sebagainya, ini hal yang sangat menarik untuk dipelajari ya. Dan DDAK ini adalah hal dasar yang perlu kalian pahami. Oke, mungkin untuk sementara kita break dulu, kita akan lanjutkan lagi di bagian ketiga dari introduction.